Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Seperti biasa setiap malam Jumat ya, di channel ini insya Allah kita akan membahas tahsin surat Al-Kahfi. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan masuk ke ayat yang ke-8. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan ingin mengikuti kajiannya dari awal, silahkan dicek saja di playlist kita ya, linknya sudah saya letakkan di kolom deskripsi, silahkan dicek aja. Dan bagi teman-teman yang sedang santai di rumah bersama keluarga, silahkan dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya terlebih dahulu. Tapi seandainya teman-teman ada yang tidak memungkinkan untuk membuka mushaf ya, karena sedang tidak di rumah misalnya ya, maka teman-teman masih bisa menyimaknya melalui background mushaf yang ada di belakang saya. Baik, saya langsung mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. Silahkan disimak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Baik, saya akan bahas tahsin dari ayat yang ke-8 ini dari sisi makhraj, sifat, dan juga ahkam tajwid yang ada di ayat ini. Pertama, ayat ini dimulai dengan huruf wawu. Ya, kita sudah ketahui bersama bahwa huruf wawu adalah huruf yang keluar dari dua bibir yang dimajukan. Ya, jadi ketika kita mengucapkan huruf wawu dalam kondisi apapun ya, entah itu dia berfathah, kasroh, dhammah, sukun ya, posisi bibir itu harus dimajukan. Nah, harus dimajukan. Jadi startnya itu dari depan ya teman-teman ya. Startnya itu dari depan. Jadi sebelum kita membaca huruf wawunya, mulut kita itu sudah maju duluan. Wa. Nah, seperti itu. Ya, itu baru bacaan wawunya sempurna, jadi dimajukan ya. Kemudian hati-hati ketika mengucapkan huruf wawu yang berharokat fathah, jangan sampai kita membacanya dengan bacaan yang tebal ya. Bacaannya harus dibaca tipis, wa bukan wa. Perhatikan arah membuka mulutnya itu seperti apa. Wa bukan wa. Kalau wa ini tebal, wa inna jadi tebal ya. Sedangkan huruf wawu di sini harus dibaca tipis ya. Wa bukan wa. Ya, paham ya teman-teman ya, karena fathah yang tipis itu fathun mutawassit ya. Membukanya itu sedang saja, tidak dibuka full, tidak wa, ini terlalu berlebihan. Wa biasa ya. Ingat dari depan mulanya ya, wa, jadi dari monyong dulu, dari maju dulu bibirnya, wa. Lanjut ke huruf berikutnya yaitu huruf hamzah ya. Huruf hamzah keluar dari tenggorokan bagian bawah, tepatnya di pita suara, wa-i. Nah, ketika kita membaca huruf yang berharokat kasroh ya. Nah, ketika kita membaca huruf yang berharokat kasroh ya, maka ada dua aktivitas yang harus diperhatikan di sini ketika kita membaca kasrohnya ya. Ketika kita membaca kasroh ini ada dua aktivitas yang harus diperhatikan di sini. Pertama yaitu menurunkan bibir bawah atau rahang bawah ini ya, i. Yang kedua, bagian tengah lidah ini naik ya, naik ke arah langit.
Wa-i. Wa-i. Jadi harus mengumpulkan dua aktivitas ini ya dalam satu waktu ya. Wa-i. I turun bibirnya ya, kemudian lidah tengahnya terangkat ya supaya kasrohnya sempurna ya. Kalau tidak demikian ya, ini kemungkinan besar harokatnya akan dibaca tidak sempurna ya, seperti ini misalnya, wa inna laja'ilu, wa inna ini karena tidak menurunkan bibir bawah ya. Wa-i. Nah, kalau diturunkan bibir bawah ditambah dibantu dengan lidah tengahnya naik ke atas, ini insya Allah harokat kasrohnya akan terbaca sempurna. Nah, kemudian kita beralih ke huruf berikutnya, yaitu huruf nun ya. Huruf nun ini adalah huruf yang dikeluarkan dari ujung lidah bertemu dengan gusi ya. Ujung lidah bertemu dengan gusi n. Nah, huruf nun ini memiliki dua makhraj sebenarnya ya. Sebenarnya melibatkan dua organ pelafalan ya. Yang pertama yaitu tadi yang disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan makhraj nun, itu adanya di ujung lidah bertemu dengan gusi, dan ada yang namanya makhraj mukammil, makhraj penyempurna, yaitu dari sini ya, dari al-khayshum, dari pangkal hidung ya. Jadi pengucapan huruf nun itu harus melibatkan ini ya, pangkal hidung, wa inna. Dan sepertinya mustahil seorang bisa mengucapkan huruf nun tanpa melibatkan al-khayshum ya, tanpa melibatkan al-khayshum ini ya. Ya, buktinya kalau kita tutup ya suaranya akan terhenti, wa inna, tidak akan bisa dialirkan ya. Jadi ujung lidahnya menempel ke gusi ya, sementara dengungnya itu keluar dari sini ya, dari pangkal hidung. Nah, di sini huruf nunnya dalam kondisi bertasydid ya, artinya dia dibaca dengan ditahan terlebih dahulu sebelum berpindah ke harokat fathah yang ada di atasnya ya. Jadi jangan buru-buru ke fathah teman-teman. Jadi jangan wa inna ya, harus ditahan dulu, wa inna. Nah, seperti itu. Ya, dilamakan ya, dilamakan. Ditahan dulu sebentar, wa inna, baru fathahnya dibaca. Nah, banyak diantara kita tuh yang tidak sabar teman-teman ya, ketika mengucapkan huruf nun tasydid itu nggak sabar untuk menahan bacaannya. Jadi mau buru-buru pindah saja. Ya, coba aja sering kita dengar banyak orang yang tuh yang membaca surat An-Nas misalnya. Qul a'udzu birabbin nas, harusnya ditahan dulu di nunnya. Ya, tapi banyak yang membacanya tuh tidak ditahan. Ya, memang sudah tasydid tapi tidak dilamakan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kurang lama, ilahin nas. Nah, berlakukan seperti ini ke seluruh nun tasydid yang ada di Al-Quran ya. Jadi bisa dicatat ya teman-teman ya. Setiap kita temukan nun tasydid di Al-Quran, maka harus ditahan dulu sejenak sebelum berpindah ke harokat ya, entah itu harokatnya fathah, kasroh, dhammah, pokoknya kalau udah tasydid tahan dulu sebelum beralih ke harokat ya. Baik, kemudian di sini harokat yang ada di atas nun adalah harokat fathah dan setelahnya ada alif ya, berarti bacaannya harus dibaca panjang ya, harus dibaca panjang. Dua harokat ini namanya mad asli ya, atau mad tabi'i ya. Panjangnya dua harokat, jangan lebih dari dua harokat ya. Wa inna la, nala, nah, dipanjangin dulu, nala ya. Jangan seperti ini, wa inna la, nala, ini nanya pendek, nala, harusnya nala. Nah, gitu ya, dibaca panjang dua harokat. Masuk ke huruf
lam. Ya, huruf lam keluar dari ujung tepi lidah. Ya, ujung tepi lidah. Kalau diumpamakan ini lidah, maka lam itu keluarnya dari ujung tepi. Ya, tepi di pinggir tapi di bagian ujung di sini. Nah, dari tepi kiri ke tepi kanan ini semuanya ditempelkan ke gusi. Ya. Hampir sama dengan huruf nun. Ya. Tempatnya hampir sama dengan huruf nun. Ya, sama-sama melibatkan ujung lidah. Kalau nun itu ujung lidahnya saja. An itu nun. Kalau lam itu melibatkan bagian sisi lidahnya, pinggirnya. Al. Kalau nun an disertai dengan al khayshum. Kalau lam enggak disertai al khayshum dan harus melibatkan sisi lidah. Ya, wa inna la bukan la. Awas, bukan la, bukan ujungnya saja, tapi bagian sisinya, bagian tepi lidahnya yang ada di ujung sini ini disertakan dari kiri ke kanan, ini semua menempel. Ya, jadi bagian lidah yang menempel ke gusi itu lebih banyak ya ketimbang huruf nun. Ya, kalau an huruf nun itu mungkin ujungnya aja nih kan yang menempel. Kalau lam ujung disertai dengan sisi. Ya, la bukan la tapi la. Ya, paham ya teman-teman ya. Oke, lanjut berikutnya ke huruf jim. Ya, huruf jim keluar dari lidah bagian tengah. Ya, wasatul lisan di sini. Lidah bagian tengah ditempelkan ke langit-langit. Ya, ja. Nah, terasa ya teman-teman ya. Nempel ke langit-langit. Ja. Ya. Hampir mirip pelafalannya dengan huruf J di dalam bahasa Indonesia. Ya, ja. Nah, ada satu hal penting ketika kita mengucapkan huruf jim ini. Ya. Pertama, jangan sampai mulut kita ini dimajukan. Ya, ketika mengucapkan huruf jim yang fathah, ya, tidak boleh mulutnya dimajukan, bibirnya. Ya, kadang ada orang yang membaca huruf jim ini dengan memonyongkan bibir. Laja, perhatikan. Laja, ini maju bibirnya. Laja, harusnya laja, bukan laja. Nah, suaranya memang mirip, tapi kalau dilihat dari penampakan depannya, ini maju bibirnya, tidak boleh. Ya, huruf jim tidak boleh menyertakan kedua bibir. Ya, ini satu. Yang kedua, ketika kita mengucapkan huruf jim tidak boleh disertai dengan hams. Ya, aliran udara yang deras. Laja, semacam ada desis ya, keluar laja. Ini juga salah. Ya, laja, bukan laja, bukan juga dimajukan bibirnya laja. Ya, paham ya teman-teman ya. Kemudian di depan huruf jim ini ada alif kecil. Ya, ini berarti bacaannya harus dibaca panjang. Laja, panjang 2 harokat. Ini juga sama seperti ini, mad asli atau mad tabi'i. Ya, lanjut ke huruf ain. Ya, laja, ai. Nah, ain keluar dari tenggorokan bagian tengah. Ya, keluar dari bagian tenggorokan bagian tengah, ya, atau dari satu organ pelafalan yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah lisanul mizmar. Ya, kalau dalam ilmu biologi namanya katup epiglotis ya, di sini di tenggorokan bagian tengah ya, di sini ya, dari situ keluar huruf ain. Jadi katup, ada katup kecil di sini, didorong ke belakang teman-teman ya, sampai nempel menutup ya ke dinding tenggorokan. Ai. Ingat harokat kasroh harus sempurna. Ai, turunkan 2 bibir ya, kemudian lidah tengahnya agak terangkat sedikit. Ai. Ya, baik. Jadi ainnya sempurna, kasrohnya juga sempurna ya. Hati-hati jangan sampai
juga melibatkan hidung. Ya, ini juga salah, termasuk kesalahan yang lumrah terjadi, banyak terjadi, banyak sekali kita temukan huruf A ini keluar dari hidung. La ja'iluna, la ja'i, ini salah ya. La ja'i, bukan jangan dari hidung ya. Baik, dilatih ya teman-teman ya. Ya, insya Allah bisa kalau sering dilatih, sering latihan insya Allah bisa ya. Oke, berikutnya huruf lam sama ya seperti yang ini juga huruf lam, bedanya cuma di harokat saja ya. Tadi huruf lam dari mana? Dari ujung tepi lidah, dari ujung tepi lidah ya. Nah, kemudian di sini harokatnya dhammah ya. Ketika kita membaca harokat dhammah, maka bibirnya harus dimajukan ya. Huruf apapun itu ya, huruf apapun itu yang berharokat dhammah, bibirnya wajib maju ya. La ja'ilu, nah, setelahnya ada wawu maddiyah ya. Wawu maddiyah itu artinya wawu yang memanjangkan bacaan ya, memanjangkan dhammah yang terletak sebelumnya. Jadi dhammah di sini, dhammahnya satu harokat ditambah wawu ini jadi dua harokat. La ja'ilu panjang, lu jangan masuk hidung, awas teman-teman, jangan lu bukan lu bukan nah, bisa dicek ya teman-teman ya, masuk ke hidung atau tidak ya, itu bisa dicek dengan cara menutup dan membuka hidung dengan jari seperti ini. Lu, kalau tidak ada perubahan suara berarti benar ya, tidak keluar dari al-khayshum ya. Tapi kalau dia putus-putus suaranya ya, la ja'ilu, berarti ini masih masuk ke sini ya, ke rongga hidung, dan itu salah ya, keliru. Jadi huruf lam ini ketika dibaca panjang lu tidak boleh masuk ke hidung ya. Harus sempurna maju kedua bibirnya. Lu, kalau tidak sempurna ya, majunya misalnya males maju nih, males maju, nah, maka apa yang terjadi? Harokat dhammahnya biasanya akan miring ya, malah condong ke huruf O. Wa inna laja'ilana lona, karena nggak mau maju ya. La ja'iluna, nih kalau dimajukan harokat dhammahnya jadi sempurna. Jadi penting nih teman-teman ya, pembahasan itmamul harokat ya, menyempurnakan harokat ya. Dhammah cara menyempurnakannya yaitu dengan cara memajukan kedua bibir. Lanjut ke huruf nun ya, sama seperti nun yang ada di sini, na ya, keluarnya dari ujung lidah ditempelkan dengan gusi. Baik, saya baca dulu nih segini ya, teman-teman bisa ikutin ya. Wa in, ingat maju dulu. Wa inna laja'iluna, wa inna laja'iluna. Nah, jangan sampai masuk ke hidung ketika mad, ketika panjang. Sekali lagi, wa inna laja'iluna, jangan lajwa, laja'iluna. Bisa ya? Lanjut, berikutnya masuk ke huruf mim ya. Huruf mim keluar dari dua bibir ya, bibir atas ditempelkan dengan bibir bawah, ma, sama seperti huruf M di dalam bahasa Indonesia. Ini juga huruf yang melibatkan pangkal hidung selalu ya. Huruf mim selalu melibatkan pangkal hidung. Jadi ma ya, memang makhrajnya ada di dua bibir ya, tapi ada makhraj penyempurna yang ada di sini, sama seperti huruf nun tadi ya, namanya makhraj mukammil ya, penyempurna yang ada di sini ya. ma kalau kita tutup itu nggak akan bisa. Coba aja teman-teman praktekkan mengucapkan huruf mim ya, tapi ditutup hidungnya, itu nggak akan bisa.
ya nggak akan bisa. Ma. Nah, jadi yang keluar dari sini itu hanya huruf nun dan huruf mim saja. Ya, selebihnya tidak boleh ya, teman-teman ya. Huruf-huruf selain huruf nun dan huruf mim keluar dari pangkal hidung itu nggak boleh. Baik. Kemudian ketika membaca huruf mim yang berharokat fathah, ini hati-hati, jangan sampai dibaca tebal. Ya, mo. Ini enak banget nih, langsung ngebuka soalnya. Dan rawan yang seperti ini. Huruf mim, huruf waw, huruf ba yang ada di depan-depan ini, yang ada di dua bibir ini rawan sekali dibaca tebal. Ya, padahal tidak ada mim tebal di Al-Qur'an. Semua mim harus dibaca tipis. Boleh dicatat ya, teman-teman ya. Tidak ada mim yang dibaca tebal di Al-Qur'an. Semuanya harus dibaca tipis. Ya, jadi membukanya seperti ini. Ma, bukan mo. Lebih agak ditarik ke samping, tapi jangan berlebihan ya. Kalau berlebihan jadi miring juga. Me. Ini berlebihan juga. Jadi biasa saja. Ya, membuka tapi jangan buka los. Mo, ini yang menyebabkan jadi tebal. Ya. Banyak yang membaca tebal-tebal tuh karena membukanya seperti itu, berlebihan. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha. Nih, ikut ke bawah tebal juga nanti. Ya, huruf-huruf setelahnya. Ya, awas, hati-hati. Dari satu huruf yang salah kadang bisa menularkan kesalahan tersebut ke huruf-huruf yang ada setelahnya. Ya, jadi mim, saya ulang kembali, mim keluar dari dua bibir ya, dan disempurnakan dengan al-khayshum. Ini al-khayshum untuk pangkal hidung. Dan selalu dibaca tipis. Ya, selalu dibaca tipis. Ma, bukan mo. Oke, lanjut ke huruf ain. Huruf ain ya, keluar dari tadi ya, sudah dari katup epiglotis, dari tenggorokan bagian tengah. Awas, jangan sampai melibatkan hidung. Kalau tadi mim harus melibatkan hidung, pangkal hidung atau al-khayshum, sementara ain tidak boleh ya. Ma'a. Ini dari hidung, mimnya dari hidung tapi fathahnya enggak. Jadi melibatkan hidung itu ketika mengucapkan mimnya saja. Ketika mengucapkan fathah itu udah nggak boleh lagi. Jangan ma, tapi ma ya. Tidak melibatkan hidung lagi ketika sudah masuk ke fathah. Ya. Ain tidak boleh melibatkan hidung ya. Bukan tapi keluar dari tenggorokan bagian tengah. Lanjut ke huruf lam, sama seperti tadi, lam keluar dari ujung tepi lidah ya, ujung tepi lidah di sini. La ditempelkan dengan gusi ya. Ma'ala, tipis-tipis semua teman-teman, jangan dibaca ma'ala nih tebal. Ma'ala tipis, bukan la, awas, la bukan tebal juga ya, tipis tapi jangan sampai menghilangkan bagian tepi lidahnya. Ya, bagian tepi lidah ini harus diikut sertakan ya. Ma'ala la, bukan la. Ini enggak menyertakan tepi lidah. Tapi kalau la bedakan la beda ya. Jadi harus disertakan ya bagian tepi lidahnya. Oke, lanjut masuk ke huruf ya yang bersukun. Baik. Kalau ada huruf ya bersukun dan sebelumnya ada fathah, ini yang disebut dengan bacaan lin. Ya, bacaan lin. Nah, bacaan lin ini hati-hati ya. Ada dua kesalahan yang paling sering dan paling umum terjadi. Ya. Yang pertama, telat masuknya. Ya, dari lam ke huruf ya, ini telat masuknya. Ini adalah kesalahan yang banyak terjadi. Ya, contoh ya, kalau saya baca ma'alaiha, laiha, ma'alaiha. Ini kurang tepat teman-teman ya. Jadi langsung masuknya, tidak boleh telat, tidak boleh mengayun di sini. Hati-hati, tidak boleh mengayun.
Tidak ma'alaiha, tapi langsung dibaca ma'alai, ma'alai, alai, alai, bukan alai, alaiha, salah ya. Nah, ini sering terjadi ketika seorang misalnya membaca surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil, ghairil, harusnya ghairil, ghairil maghdubi alaihim, laihim, bukan laihim, laihim ya, bukan mengayun, alaiha, salah. Yang betul alaiha, langsung masuk cepat dari lam ke huruf ya, ya. Dari lam ke huruf ya itu langsung masuk cepat. Ini yang pertama ya. Kesalahan yang pertama yang sering kali terjadi yaitu fathahnya terlambat atau telat atau mengayun sebelum masuk ke sukun ya, sukun ini ya. Yang kedua, kesalahan yang banyak terjadi juga yaitu menyertakan al-khayshum, pangkal hidung ya, ketika masuk ke huruf ya. Alaiha, alaihi, ini salah teman-teman. Alaihi, tidak ada kaitannya dengan hidung sama sekali. Alaiha, bukan alaiha. Alaihi, putus ada gitu ya. Nah, ini salah ya. Silahkan dicek sendiri teman-teman ya bacaannya. Kalau misalnya suaranya masih terputus-putus, nanti putus, nanti ada lagi nyambung lagi, putus lagi nyambung lagi, berarti itu masih melibatkan al-khayshum ya. Itu diperbaiki ya sampai benar-benar bersih, steril, tidak ada al-khayshum di sana, tidak ada dengung ya. Ma'alai, bukan alaihi ya, paham ya? Ya. Kemudian huruf ya dia memiliki sifat rokhawah ya, artinya suaranya dialirkan teman-teman ya. Alaiha, alai, ngalir dulu sebentar sebelum masuk ke ha. Alaiha, bukan alaiha, alaiha, alaiha. Ini ya-nya udah benar disukun, alaiha, tapi mana rokhawahnya ya. Hati-hati, ini juga terkadang ada juga yang salah seperti ini, tapi jarang ya. Yang paling sering itu dua tadi ya, tapi kadang ada aja yang salah seperti itu. Alaiha, alaiha, yang betul alaiha, ngalir terlebih dahulu ya. Nah, ini pentingnya kita mempelajari sifatul huruf ya. Nggak cukup kita belajar makhraj huruf ya, harus ada penguasaan sifatul huruf juga ya. Kemudian hayatul harf juga kita harus paham. Lanjut ke huruf berikutnya, itu huruf H. Nah, ini juga penting nih teman-teman ya. Huruf H keluar dari tenggorokan bawah, sama kayak huruf hamzah di sini ya. I, H ya, sama tempat keluarnya, yaitu dari persis di pita suara ha ya, ha. Baik, ketika mengucapkan alaiha ini hati-hati, huruf H-nya ini banyak sekali yang membacanya tidak tepat pada makhrajnya atau tidak menekan pada makhrajnya, tidak bertumpu di pita suara. Ini salah ya. Alaiya, 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 harusnya alaiha, ha. Nah, khofa ini ya, alaiha, ha, bukan alaiha, alaiha. Yang sering itu alaihim ya, alaihim, ghairil maghdubi alaihim, harusnya him ya. Banyak yang membacanya ghairil maghdubi alaihim, alaihim, him, bukan him tapi him, him. Jadi hanya itu harus kena ya dari tenggorokan bagian bawah. Jangan juga berlebihan sampai ke dada ya. Alaiho, nah, awas, hati-hati, huruf H ini tidak dibaca tebal. Nah, ini banyak salah paham teman-teman ya. Banyak yang mengatakan huruf H ini huruf H yang dibaca tebal, yang tipis tuh yang ini, ahsanu, ini tipis, kalau ini H ini tebal. Salah teman-teman ya.
dua-duanya dibaca tipis. Ha yang ini ahsanu dibaca tipis. Ha yang ini juga dibaca tipis. Kalau dibaca tebal, suara vokalnya seperti huruf O, alaiho. Nah, itu tebal tuh. Ya, ini tidak dibaca tebal. Ya. Alaiha, ha, bukan ho. Ya. Yang membedakan ha dengan ha itu bukan tebal tipisnya. Awas, yang membedakan ha dengan ha itu bukan tebal tipisnya. Yang membedakannya adalah makhraj. Ya. Kalau ha yang ini ha ini keluar dari tenggorokan bawah. Kalau yang ini ha keluar dari tenggorokan tengah. Ya, bedakan ya makhrajnya. Kalau tebal tipisnya sama-sama tipis, ya. Sama-sama tipis. Ini termasuk kesalahpahaman ya sebagian orang yang menyangka ha ini tipis, ha yang ini tebal. Mungkin dia dengar suaranya agak lebih tebal, enggak. Ya. Suaranya sama-sama tipis. Kok bisa beda? Karena beda makhrajnya. Ya, makhrajnya beda, ya, tempat keluarnya beda. Ha yang ini keluar dari tenggorokan bawah, ha yang ini keluar dari tenggorokan tengah. Ya, sehingga suaranya berbeda, bukan tebal tipisnya. Ya, paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut. Ini dibaca 2 harokat ya. Ya, ma'alaiha, laiha, jangan laiha, ma'alaiha, hanya dipanjangkan 2 harokat, mad asli atau mad tabi'i. Ya, lanjut masuk ke huruf shad. Ya, huruf shad ini huruf yang dibaca tebal. Ya, huruf yang dibaca tebal. Bahkan ketebalannya ini punya tingkatan yang sangat tinggi. Ya, level ketebalannya itu sangat tinggi. Kenapa? Karena huruf shad memiliki sifat isti'la dan juga itbaq. Ya, isti'la itu artinya mengarahkan suaranya ke langit-langit, terangkat ke atas. Kemudian itbaq itu artinya mengangkat lidah belakang sehingga suaranya itu terkumpul ya di langit-langit. So terkumpul di situ suaranya. Ya. Kemudian hati-hati, huruf shad juga memiliki satu sifat yang namanya shafir. Ya. Shafir itu suara tajam. Ya, suara yang terdengar hiddatus saut. So. Ya, kadang ada yang ingin menebalkan huruf shad, ya, tapi mengorbankan shafirnya. Ya. So tebalnya dapat. So tapi desisnya kemana? So perhatikan teman-teman bedanya so dengan so. Ini ada so, ada shafirnya. So tidak ada shafirnya. Kalaupun ada sangat lemah. Ya, harus jelas. So ya. So. Kemudian kesalahan yang paling umum terjadi ya, ketika mengucapkan huruf shad ini tidak ditebalkan, malah memonyongkan bibir. Ya, bukannya ditebal malah memonyongkan. Ini salah ya. Jadi huruf shad ini bukan so, enggak. Ya. Bukan sin dikasih vokal o so. Ya. Bukan so, bukan. Ya, itu kalau fathah. Kalau kasroh gimana? Ya, apa bedanya sin dengan shad ketika kasroh? Kalau kayak gitu teorinya. Ya, sin di kasroh si, kalau shad di kasroh gimana? Ya, si juga masa sama? Ya, nggak ada huruf yang dibaca sama. Ya, tidak ada huruf yang dibaca sama. Ya, jadi ini bukan sin dikasih so, enggak. Sin yang ditebalkan, lebih tepatnya sin yang ditebalkan. So, ya. Makanya ketika mengucapkan huruf shad itu bukan so, bukan dimajukan bibirnya. Ya. Dia dibuka, ya. Cuma memang tebal. So'i, bukan so'i,
so, salah. Kalau dimajukan dua bibirnya, salah. Ya. Kalau di kasroh, si, beda dengan sin, si tipis si. Kalau sod, si, tebal ya. Ihdinas sirotol, sodnya dibaca tebal, ya. Dan tebalnya ini jangan nanggung, jangan so, ya. Baik. Kemudian ada juga kesalahan yang terjadi pada huruf shad, ya. Biasanya yang kesalahan ini terjadi pada yang sudah pernah belajar, ya. Dia tahu huruf shad itu harus dibaca tebal. Dia punya sifat itbaq, punya sifat isti'la, udah tahu, ya. Ketika praktek karena pengen menebalkan, akhirnya dia nebalkannya itu berlebihan, song masuk ke hidung, ya. Ini juga salah. So'i dan so'i so, bukan so, tidak boleh masuk ke hidung, ya. So. Makhrajnya di mana sih? Dari tadi kita ngomongin sifat, makhrajnya ada di mana? Ya, makhrajnya ada di ujung lidah, sama seperti huruf sin. Ya, suaranya itu keluar dari celah antara gigi seri atas dengan gigi seri bawah. Nah, jadi kalau kita dekatkan, ada celah gigi seri atas dengan gigi seri bawah, dari celah kecil itu keluar suara huruf shad dengan desis yang tajam. So. Lidah belakang harus diangkat, teman-teman, harus tegang. Nah, ini termasuk kesalahan sebab, ya. Sebab kenapa banyak orang yang salah, karena belakang lidahnya ini masih rileks kadang dibaca. So, ini rileks belakang lidahnya. Harusnya belakang lidahnya ini dikeraskan, naik diangkat ke atas, karena dia punya sifat isti'la dan itbaq, naik lidah belakangnya, ya. Kalau dirilekskan, ya, maka suara tebalnya nggak akan terjadi. So, ini rileks nih lidah belakangnya, posisi lidah belakangnya rileks. Tapi kalau diangkat, so, terjadi suara yang tebal, ya. Baik, ini nggak bisa instan, teman-teman, ya. Nggak bisa sekarang kita tahu teorinya terus langsung bisa, harus dilatih, ya. Nggak bisa instan belajar makhraj dan sifat ini supaya fasih itu nggak bisa instan, ya. Perlu perjuangan, perlu latihan sampai benar-benar fasih, ya. Baik, lanjut masuk ke huruf ain. Ya, masuk ke huruf ain. Baik, hati-hati, huruf ain ini biasanya seringkali mengkontaminasi huruf sebelumnya, ya. Hati-hati, huruf sebelumnya ini tidak boleh ada unsur ainnya sama sekali. Jadi ketika kita mengucapkan huruf shad, tidak boleh dicampur dengan ain. So murni, so. Nah, baru setelah so-nya selesai masuk ke huruf ain, so'i. Kalau dicampur begini suaranya, so'i, so'i, kecampur dengan ain, ya. Ini sering banget terjadi huruf ain itu bercampur dengan huruf sebelumnya, ya. Kayak gini, la ja'iluna, kadang ada yang membaca la ja, padahal belum masuk ain, udah siap-siap ya mau ancang-ancang ke ain, tapi masih ada di jim posisinya. Wa inna la ja'iluna, memang ainnya jadi dapat karena ancang-ancang kan, tapi jimnya jadi dikorbankan gitu, ya. Ini juga sama, ada ain sebelumnya biasanya tuh terkontaminasi, hati-hati, ya. Ma'alaiha, padahal ma bukan ma, ya. Sama di sini juga, bukan so tapi so, ya. Nah, coba teman-teman baca di surat Al-Fatihah juga kadang-kadang ada yang membaca tuh terkontaminasi huruf sebelum ainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in, ta dengan ain tuh pisah. Ta'in bukan ta'in, ta bukan ta. Tidak ada huruf ta dalam Al-Qur'an, ya. Abatasa bukan abatasa, enggak. Abata, nasta'in bukan nasta'in, sama. Shad yang ada di sini bukan sa'idan tapi so tebal, so'i. Paham ya teman-teman ya, dilatih,
Ya, dilatih sampai bisa. So'i, so'i, so tebal, ainnya dapat. So'i, keluar dari tenggorokan bagian tengah. So'i, bukan dari hidung. So'i, so'i. Ya, baik. Ini dibaca panjang 2 harokat karena ada ya mati di depannya. Ya. Nah, ketika kita membaca kasroh, ingat tadi ya, ada 2 aktivitas yang harus dilakukan saat kita membaca kasroh. Pertama, menurunkan rahang bawah, bibir, i, yang kedua lidah bagian tengah agak naik sedikit, i, sehingga kasrohnya sempurna. Ya, kalau tidak seperti itu biasanya miring, soe dan soe, bukan soe, i turunkan. Ya, lanjut masuk ke huruf dal bertanwin. Ya, huruf dal bertanwin. Kalau ada huruf bertanwin, maka cara membacanya itu harus dilihat ke huruf berikutnya. Ya. Setelah huruf dal, ini ada huruf apa? Ini alif nggak dianggap di sini ya. Masuk ke huruf jim. Ya. Jadi tanwin bertemu dengan huruf jim. Ini hukumnya adalah ikhfa. Ya. Hukumnya adalah ikhfa. Ya. Bagaimana cara mengucapkan ikhfa ini? Ya. Pertama, tanwinnya tidak boleh dibaca jelas, tidak boleh so'idan, tapi so'idan, dan bukan dan. Ya. Perhatikan di sini teman-teman. Ya, bentuk tanwinnya. Ya, bentuk tanwinnya di sini terlihat tidak sejajar ya. Ya, perhatikan di sini tidak sejajar. Sementara yang ada setelahnya di sini juruzan ini sejajar ya. Ya. Nah, ini ada bedanya teman-teman. Ya. Ada bedanya antara tanwin yang sejajar dengan tanwin yang tidak sejajar. Dan ini hanya berlaku di mushaf Madinah ya. Hanya berlaku di mushaf Madinah. Kalau mushaf cetakan Indonesia yang dikeluarkan Departemen Agama itu semuanya sejajar seperti ini. Ya, kalau di mushaf Madinah ini dibedakan. Bedanya apa? Kalau sejajar maka dia dibaca jelas. Ya, kalau sejajar maka dia dibaca jelas. Contoh yang ini. Ini kalau seandainya disambung ayatnya dengan ayat berikutnya. Juruzan am, tidak juruzan ilhar. Ya, diperjelas bacaannya. Adapun ketika dia tidak sejajar maka ini hukumnya non ilhar. Ya, kalau non ilhar berarti imma dia idgham, imma dia iqlab, atau imma dia ikhfa. Ya, lihat huruf setelahnya. Ya, setelahnya huruf jim, oh berarti dia ikhfa. Ya, dibaca samar. Ya, so'idan dan ditahan. Samar dengan ditahan itu sepaket, tidak bisa dipisahkan. Ya, samar disamarkan, suaranya didengungkan, kemudian ditahan. Ya, dan dengungnya itu harus tipis, tergantung huruf setelahnya ya. Setelahnya jim tebal apa tipis? Jim huruf tipis, maka dengungnya ikut tipis. Ya, kalau misalnya huruf setelahnya tebal, maka dengungnya ikut tebal gitu. Jadi ikhfa ini kadang dia dibaca tebal, kadang dia dibaca tipis, tergantung huruf setelahnya. Nah, di sini setelahnya ada huruf jim yang dia ini memiliki sifat istifal ya kan? Tipis. Ya, maka ikhfanya tanwin yang ada di sini dibaca tipis. Sa'idan ju, bukan sa'idan ju, ini tebal. Dong dengan dang beda ya. Hati-hati. Ya, jangan sembarangan ketika kita membaca ikhfa. Ya, tebal tipisnya juga harus diperhatikan. Ditahan sejenak, kemudian masuk ke huruf jim ya. Ju ya, awas. Yang monyong itu bukan jimnya, yang monyong itu dhammahnya ya. Jadi startnya itu tetap tidak boleh monyong dari normal, posisi normal
ju. Nah, begitu beralih ke dhammah baru dia dimonyongkan. Bukan startnya itu dari depan. Ju. Enggak. Ya. Enggak seperti wawu. Kalau wawu tadi startnya memang di depan. Wa. Nah, wa. Kalau huruf jim startnya tidak di depan. Jadi normal. Startnya normal, posisi bibirnya masuk ke dhammah baru maju. Ju. Nah, ju. Ju. Baik, paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian ada dhammah lagi setelahnya di huruf ro. Ya. Nah, jadi pertanyaan di sini, apakah kita harus mundur lagi? Ya. Sebelum mengucapkan dhammah yang kedua, apakah dijeda dengan mundur juru ya atau maju terus? Juru. Ya, jawabnya maju terus. Ya, tidak perlu dimundurkan. Ya, tidak perlu juru. Juru repot ya. Kalau maju mundur begitu repot. Ada kondisi di mana dia harus mundur terlebih dahulu, ya. Seperti pada ta'udz misalnya, a'udzubillah. A'udzu. A'udzu, bukan dimundurkan full a'udzu, enggak. Sedikit aja dimundurkannya. A'udzu. Nah, di sini enggak perlu. Juru, 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 ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi tidak perlu dimundurkan. Masuk ke huruf ro. Ya, huruf ro dibaca tebal, ru. Bukan ru, bedakan. Ru, ru tipis, ru tebal. Juru, ru harus dibaca tebal. Ya. Kenapa dia dibaca tebal? Karena dia berharokat dhammah. Ya. Boleh dicatat teman-teman. Setiap kali kita bertemu dengan huruf ro yang berharokat dhammah harus dibaca tebal. Ya, harus dibaca tebal. Apakah semua kondisi ro dibaca tebal? Enggak. Ya, ada kadang ro dibaca tipis. Ya, rijalun misalnya rijalun kalau kasroh dia ditipiskan. Kalau dhammah dia ditebalkan. Juru, ru. Paham ya? Harus dibaca tebal. Lanjut ke huruf zai terakhir. Ya, huruf zai ya keluar dari ujung lidah, sama seperti shod, sama seperti sin. Ya. Nah, itu 3 huruf yang keluar dari tempat yang sama. Ya. Keluar dari celah sini ya, suaranya celah gigi seri atas dan gigi seri bawah. Za. Za disertai dengan sofir juga. Ya, sofir tadi apa? Suara desis yang menajam. Za. Za dipanjangkan 2 harokat. Ya, tidak dibaca juruzan. Ya, tanwinnya tidak dibaca. Jadi mat saja. Juruza, juruza. Ya. Tadi kita baca dari sini sampai sini ya. Nah, coba sekarang kita baca dari ma'alaiha. 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 Jangan telat alaiha. Yang tadi udah dijelaskan ya. Ma'alaiha so'i. So tebal. I jangan masuk ke hidung. I so'i dan tipis. Dan juruza. 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 Za bukan zo. Za. Za. Ya, dibaca 2 harokat. Baik, saya baca 3 kali dari awal sampai akhir. Silahkan teman-teman disimak ya bacaan saya sambil ikuti ya. Dan kalau misalnya teman-teman dapati kesalahan, silahkan dikoreksi. Ya, saya senang banget ketika ada yang bisa mengoreksi saya, yang mau mengingatkan kesalahan saya. Ya, silahkan dikoreksi saja. Ya, kita buka kolom komentarnya. Silahkan ya yang mau koreksi bacaan saya dengan senang hati. Baik, saya baca terlebih dahulu. Saya baca 3 kali ya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Juru tebal, juruza. Lagi. Wa in dari depan. Wa in. Jangan wa in, enggak mau maju nih. Wa, majukan bibirnya. Wa inna laja bukan lajwa laja'iluna ma 'alaiha. Alai jangan diayun alaiha.
'alaiha sa'idan juruza. Sekali lagi. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Ya. Baik, mungkin sampai di sini ya teman-teman pembahasan kita ya untuk tahsin surat Al-Kahfi. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyelesaikan tahsin ayat yang ke-8 dari surat ini. Insyaallah di malam Jumat yang akan datang, kalau nggak ada halangan, kita akan bahas kembali ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-9. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri halaqah ini, majelis ini, dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.